Halo, selamat datang di channel YouTube Kulit Budaya. Oke, jadi kali ini kita bersama bintang tamu yang spesial. Itu Bapak Dr. Hendra Onaris. Ya. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Siapa? Saya Ari. Hari ini? Saya Rian. Rian. Ya. Oke. Iya baik. Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Bapak Hendrawan ini kan dokter ya Pak? Ya, saya dokter. Iya. Tapi Bapak ini sendiri banyak menerbitkan karya-karya tulis gitu Pak, seperti tulis-tulisan puisi dan tulis-tulisan novel seperti itu. Kalau boleh tahu awalnya gimana sih Pak? Ya, saya dari SMA itu sudah suka sastra ya. Jadi saya masuk majalah dinding di sekolah dan jurusan saya dulu kan ada jurusan SMA itu pasti alam. Jadi jurusan B, jurusan A budaya, jurusan B pasti alam, C ekonomi. Nah, saya jurusannya sebetulnya jurusan pasti alam, tapi suka sastra. Dan yang suka sastra juga teman-teman dari kelas yang sama pasti alam. Nah, dari situ sampai hari ini saya masih menulis sastra. Jadi saya sudah menyukai sastra sebelum saya sekolah dokter. Jadi ya itulah mungkin di Indonesia dokter yang menulis sastra bisa dihitung ya paling nggak cuma. Ya saya dari tahun 68-an itu saya sudah menulis di koran. Jadi kebetulan menulis di koran-koran ada rubrik seni budaya, rubrik sastra, ya saya tulis. Nah, kemarin itu mungkin udah mendarah daging, jadi sampai sekarang saya menulis sastra. Sastra itu terutama sampai hari ini ya puisi. Saya suka nulis cerpen dulu, nulis novel, tapi belakangan lebih nulis puisi. Itu ceritanya. Oh gitu. Oke Pak. Tadi kan Bapak bilang sebelum Bapak menjalani pendidikan kedokteran itu Bapak sudah menulis sastra ya Pak? Iya, SMA. Nah, setelah lulus SMA, mungkin kenapa Bapak nggak ke jurusan yang sastra juga? Oh iya, saya cita-cita pengen jadi dokter. Karena satu bidang ilmu yang sifatnya humanis. Nah, banyak juga penulis di dunia ya dokter cekok, bukan dokter yang menulis sastra. Karena inspirasi dari kehidupan sebagai profesi dokter itu banyak. Jadi terinspirasi dari pasien, humanisnya. Jadi semangat humanisme itu kan jadi dokter. Jadi banyak inspirasi dari pasien. Tapi kalau dari Bapak sendiri, apa nih Pak yang bikin Bapak tertarik pada sastra gitu? Sastra itu melembutkan. Itu di mana-mana dunia diakui sampai hari ini. Sastra itu menghaluskan budi. Sastra itu menjadi kebenaran. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita mau bicara kehidupan ya kita mesti bukan saja menikmati, tapi juga mengekspresikan itu dalam bentuk tulisan. Jadi memang sastra ini bidang yang Bapak gemari dari dulu, bahkan dari SMA ya? Ya, dari SMA. Nah, itu kan tadi Bapak bilang udah dari dulu sudah mulai menerbitkan ke koran, ke majalah. Ya. Nah, karya Bapak yang betul-betul sudah jadi buku pertama kali itu apa? Buku zaman dulu itu masih stensilan ya, karena nggak punya duit. Jadi stensil gitu. Itu tahun berapa ya? 68-an lah. Dari tanah yang sedang mekar. Itu dengan beberapa teman dari tanah yang sedang mekar. Nah, itu
sebagian sudah dimuat. Itu kan kalau dimuat di koran, di majalah kan lembaga sendiri. Kalau pelukis itu kan mesti pameran lukisan, orang tahu. Kalau sastra itu kan harus dimuat di koran, majalah supaya orang baca. Kalau tidak, ya siapa yang tahu kalau tidak nulis. Nah, itu kesempatan itu bisa tampil, dinikmati, diapresiasi, lalu dari honorarium. Dan belakangan memang saya dapat mencari uang nyambi menulis. Sastra kecil honornya, ya, menulis kecil. Setelah saya sekolah dokter, saya menulis artikel kedokteran kesehatan, dan saya nyambi. Jadi sekolah saya dari ongkos hidup segala macam dari menulis. Jadi saya lebih banyak menulis mengatur kesehatan di zaman tahun 70, Kompas, Sinar Harapan, majalah wanita, tabloid. Ya itulah. Jadi untuk cari uang itu kenikmatannya beda kan. Kalau menulis artikel itu kan gampang. Saya kuliah bicara penyakit apa, saya tulis. Jadi artikel di koran dapat duit. Nah, kepuasan honorarium. Tapi kalau menulis sastra itu kepuasannya batin. Ya, kita mengekspresikan kebenaran kehidupan. Jadi rasa puas batin. Sampai hari ini kepuasan menulis itu tidak diukur dinilai dari berapa penghargaan rupiahnya. Nah, sekarang susah ya menulis sastra itu, semakin lama ya generasi tahun 80 mungkin ya, itu anak-anak muda seperti Anda nggak suka sastra, nggak tahu nggak tahu. Karena saya memasuki majalah Hai itu sampai tahun 80. Hai itu tadinya ada sastra, ya, lama-lama jadi musik. Karena anak generasi 80 itu lebih suka musik. Nah, itu mungkin dari sampai sekarang kita juga nggak tahu. Pengarang-pengarang dulu kepaksa aja mungkin tahu. Paling tahunya ada di luar. Sudah itu siapa? Angkatan 66 nggak tahu kan? Berarti kan dari dulu udah Bapak berarti udah berapa tahun ini? Ya 50 tahun. 50 tahun. 50. Kalau 68 berarti 55 tahun, 50 tahun lebih. Itu Bapak paling banyak menulis yang kayak saya sih nggak ada jadwal apa-apa ya. Puisi ya tetap dari dulu sampai sekarang ya sama, cuman bentuk pengucapannya, bentuknya aja. Kalau Sutarji apa prinsipnya kan kita harian buat di puisinya bebas, tidak bersajak lagi seperti pantun. Kita puisi bebas sejak hari ya nulis puisi bebas. Dan genre mungkin kalau puisi ya disukai segala zaman tetap aja. Kalau lagu mungkin ada klasik, dangdut, kalau sastra ya menurut saya sih tetap aja. Yang penting dia menyentuh, itu kan susahnya. Jadi beda sastra itu kan ada dua ya, sastra prosa dan puisi. Kalau prosa jelas ya, jadi cerita pendek, novel. Kalau puisi lebih sedikit peminat. Kecuali anak muda sekarang puisinya puisi setelah remisi lalu, puisi yang beling ya, lucu-lucu. Tapi kalau puisi serius susah. Di semua negara begitu. Jadi puisi sedikit peminat karena memang suka. Kecuali kita suka, ada kesukaan, jadi puisi disukai sana. Saya kira. baik, Bapak. Kalau boleh tahu nih, penulis yang paling disukai yang dari zaman ini? Ya saya sih apa ya, tidak pernah ada idola begitu ya. Jadi cuman ya semua saya baca ya, yang di dalam negeri, di luar negeri. Karena saya ada rasa takut ya, kalau saya mengidolakan seseorang itu pengaruhnya besar. Jadi nanti kita menyerupai dia. Saya mau orsinnya seperti saya. Jadi ya kalau ada idola ya ada beberapa yang saya Mas Sarati, Joko Damono,
ya seperti itu, puisi-puisi lembut. Ya saya bawaannya begitu. Jadi kalau boleh sebut ya almarhum Mas Sapapi Djoko Damono. Ya Pak, balik lagi Pak ke karya pertama tadi. Itu karya pertama Bapak tentang apa ya? Ya puisi. Kayak maksudnya Buku kumpulan puisi. Ya nggak bisa dibilang kalau puisi itu nggak ada tema ya. Jadi puisi itu bebas saja kita bicara masalah kehidupan, masalah kekecewaan, masalah kegelisahan. Puisi itu kan pengalaman pribadi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, sehingga mengandung nilai, mengandung sesuatu yang orang lain kalau membaca itu tersentuh. Itu puisi. Jadi nggak ada cerita, kalau cerita lah beda lah. Cerita topik apa, percintaan, ya puisi juga ada seperti itu. Tapi intinya puisi itu kebenaran, mau kebenaran cinta, kebenaran hidup, kebenaran kita berspiritualitas, intinya kebenaran. kebenaran. Ya, makanya itu penyair itu kan bujonggo. Kalau di Jawa itu penasehat raja, bujonggo, karena dia menjunjung tinggi kebenaran, maka dia jadi panutan sih. Ya, Bapak kan sudah lama nih Kak, menulis sekitar 50 tahun. Ya, Nah itu udah ada beberapa kali itu Pak yang Bapak terbitkan. ya itu kalau dari dulu dari tanah sekarang mekar surat-surat yang tak terkirimkan, kemudian saja-saja di bawah hari, saja-saja pergi jauh-jauh, itu puisi-puisi personal sendiri ya. Kemudian yang puisi-puisi romans itu ada 6, jadi sekurang-kurangnya ada 10 buku yang sudah dibukukan. Dan sebagian ya diambil dari yang sudah di clipping-clipping di koran majalah. Itu jadi kalau zaman dulu kan diakui karya kita itu memang bagus terrealisasi oleh redaktur koran majalah, termasuk Horizon. Jadi kalau sudah dimuat berarti sudah ada orang yang menyeleksi, oh ini bagus. Kalau sekarang kan di medsos, sejelek apapun, sebagus apapun, yang nilai bukan orang-orang yang kompeten. Ya. Kalau di koran majalah kan orang kritikus sastra yang mengerti sastra. Kalau di medsos sampai sekarang ya orang-orang awam. Tapi kalau banyak yang suka, ya kemungkinan itu bagus. Jadi yang lain itu banyak. Nah, saya belakangan lebih banyak nulis puisi romans, itu yang suka tuh ibu-ibu yang suka drakor, suka puisi romans. Berarti sampai saat ini Bapak masih menulis ya Pak? Masih, iya. Jadi selain di kumpulan bersama ya, saya ini dengan teman-teman itu bikin komunitas negeri Poci. Atau pernah dengar atau enggak? Itu dari tahun 70-an saya ke Tegal, saya ketemu angkatan 66, Pak Guru Pikardianto Supriyadi, dan dia angkatan 66. Jadi pengangkatan dalam sastra itu kan terakhir angkatan 66, setelah awal angkatan 45. Nah ini Gunawan Muhammad. Nah, saya bikin komunitas ya, sampai sekarang sudah 13 buku yang mengumpulkan penyair-penyair muda yang baru seluruh Indonesia diundang untuk nulis, dikumpulkan setiap tahun dalam satu buku. Dan sudah 13 buku, tebal 700 halaman. Karena itu begini, semangat teman-teman kami ada 14 orang itu, bagaimana adik-adik yang suka puisi bisa tampil. Kan supaya tampil itu kan harus ada buku. Mereka kan nggak bisa tuh, karena koran dan majalah udah nggak ada. Di sastra itu udah tersingkir. Zaman saya dulu setiap hari ada, setiap koran ada. Sekarang kan nggak ada. Kalaupun ada nggak dibayar. Jadi kasihan, mereka harus tampil ya, kita tampung dalam buku antologi dari negeri Poci. Berarti Bapak membuat komunitas tersebut untuk mewadahi bakat-bakat. Betul, ya. Kasihan teman-teman di daerah itu banyak yang berbakat, tapi mereka nggak bisa tampil karena nggak ada hadir dalam buku. Di koran majalah pun tidak ada tempat.
Nah, kami menampung sudah 13 buku, sekian puluh tahun, jadi udah ribuan, berarti kan ribuan puisi. Sampai saat ini dari bertahun-tahun Bapak berkecimpung di dunia penulisan puisi apa yang paling berkesan buat Bapak? Semua berkesan. Kalau saya menulis ya saya mau berkesan, karena saya hanya menampilkan puisi yang saya rasakan bagus. Ya. Jadi setelah saya buat puisi, saya baca ulang, kok rasanya bagus. Nah, sekarang ini gampang di Facebook, saya setiap nulis saya tulis itu ratusan. Kalau semakin banyak yang like berarti banyak yang suka, itu patokan saya ya. Secara mungkin ya menyentuh, karena kita kan nggak bisa belajar, nggak diajari puisi yang bagus itu kritikus, urusan kritikus lah, itu sastra begitu. Tapi kalau nulis ya apa adanya. Tapi awam ya, kalau semakin banyak menyukai, mereka mungkin tersentuh, terkesan, bilang bagus. Mereka bukan kritikus tapi penikmat yang memberikan apresiasi. Gitu aja. Tadi Bapak sudah bilang melihat karya Bapak itu dinilai sama orang berdasarkan like gitu ya. Oh, kalau di medsos belakangan, kalau dulu kan di koran-koran majalah redaktur itu memuat itu kan ribuan. Kalau kita di mall itu udah luar biasa penghargaannya. Apalagi di Horizon majalah sastra itu kan, berarti kan orang-orang yang tahu sastra. Ya itu kan sudah dinilai sendiri. Kalau sekarang ya nggak tahu lah. Jadi bilangnya sekarang gampang jadi penyair ya, pokoknya menerbitkan sendiri, punya duit bisa. Tapi bagus tidaknya kan nggak tahu. Nah, dari banyaknya karya Bapak itu kira-kira yang disukai pembaca itu apa? Karya yang mana itu, Pak? Ya saya nggak bisa ngomong. Yang pasti di medsosnya kayak saya terkenal puisi-puisi romans. Puisi romans. Ya kayak kreator gitu. Oke, Bapak kan seorang dokter ya Pak, terus seorang penulis juga, seorang penyair. Nah itu ada tantangannya nggak sih Pak sebagai seorang dokter tapi menulis juga? Biasanya menulis kesehatan, nulis buku kesehatan saya sudah 94. 94 judul buku kesehatan saya sampai tahun ini. Lebih banyak buku kesehatan daripada buku puisi, karena itu kan lebih gampang. Itu kan buku pengetahuan populer. Ya, itu lebih berarti ya. Jadi saya beruntung karena otak kiri saya dengan otak kanan itu bekerja dua-duanya. Karena sebagai profesi itu kan kita cuma pakai otak kiri. Sekolah itu mendidik kita otak kiri. Nah, otak kanan itu berkesenian, antara seni sastra. Nah, saya beruntung kirinya jadi dokter, otak kanannya berkesenian. Jadi harusnya manusia di dunia itu dua-duanya tajam. Kalau kanannya tajam, diasah dengan berkesenian, entah itu jadi penyanyi, entah itu cuma menikmati saja, suka lampu, suka lukisan, suka seni rupa, suka sastra, itu kan tajam. Nah kalau dia kanan tajam, kalau kiri kan analitis, kalau kanan itu wise, kita bisa alih biasa ya, kanan. Jadi sebagai hakim misalnya, tidak hanya menghafal ayat-ayat pasal-pasal, tapi dia juga mempertimbangkan orang mencuri singkong untuk makan. Itu enggak semata-mata, oh pasalnya kamu mencuri, oh dia untuk makan bebas. Itu wise. Semua politikus pejabat harusnya juga seperti itu. Tidak hanya kiri, itu manusia yang kaku. Maka itu seniman itu biasanya wise, bijak. Raja-raja itu kan seperti nasihat dari Sujoyo. Ya, Bapak sebagai penggemar sastra nih Pak, kira-kira di zaman yang sekarang ini kan seperti yang tadi
anak muda mungkin tidak tahu sastra gitu Pak. Nah dari Bapak ada gitu Pak, ada nggak tips agar anak muda mungkin bisa tahu dan menguasai sastra? Ya, jadi dulu itu kan saya masuk sekolah-sekolah dengan teman-teman untuk apresiasi itu tahun 80-an. Ya, tahun 80-an sudah kurang begitu tertarik anak-anak, apalagi sekarang. Nah sekarang ini menteri yang baru, menteri pendidikan dasar dan sekolah menengah itu mengundang kami seniman sastrawan untuk supaya bangkit lagi anak-anak sekolah. Mungkin nanti kurikulum sastranya ditingkatkan, karena selama ini nggak tahu, Anda juga sekolah belajar bahasa Indonesia kan kurikulum sastranya sedikit sekali dan hanya menghafal nama pengarang. Harusnya tidak, harusnya praktek mengarang, bukan menghafal nama bukunya apa gitu. Tapi kan harus dibaca. Saya nggak tahu dulu gimana belajar sastra. Nah ini di kuliah ini, Di kuliah kebetulan memang memperdalam sih Pak. diperdalam. Iya, kita sering praktek. Oh iya, mungkin. Tapi kan ada kekosongan sebelum kuliah kan kosong. SMA cuma belajar saya tahu saya jadi hanya menghafal tapi tidak tahu dulu, tergantung gurunya sih. Kalau gurunya suka mengajarkan anak-anak sekolahnya mengarang, kekurangan kita adalah mengarang. Jadi pelajaran mengarang itu kurang. Hanya belajar bolak-balik tata bahasa. Tata bahasa itu kan dari SD itu udah menguasai. Masa dulu tata bahasanya, kurikulum itu kan tata bahasa, kurang mengarangnya. Jadi suasana khusus sastranya sedikit porsinya. Itu yang dicemaskan teman-teman. Berarti lebih banyak berlatih untuk mengarang aja ya Harusnya. Karena itu tidak mudah. Kalau itu kan yang hafalan, bukanya Google, siapa apa, tapi itu mengarang kemampuan dilatih. Dan kelebihannya ya, kelebihan kita bisa menulis itu di dunia di mana-mana pun sebagai apapun, teknik, insinyur, dokter, hukum itu harus mampu menulis. Kekurangan anak Indonesia, kemampuan Indonesia kurang. Nah ini prihatin, karena kalau tidak memformulasikan apa yang kita pikir dan rasakan, orang tidak tahu, cuma bisa bicara, itu kan lewat saja, terbawa angin. Tapi kalau kita tuliskan itu kan abadi. Nah kemampuan menulis ini harus diasah. Tapi dari Bapak sendiri, gimana nih tanggapannya? Mungkin Bapak sering melihat atau mungkin malah nggak pernah lihat tulisan-tulisan dari anak-anak remaja seperti kan, gimana sih tanggapan Bapak yang mulai betul tapi di sisi lain juga yang menekuni itu sangat menekuni gitu. Ya dari komunitas negeri Poci itu kan kami mengundang seluruh Indonesia dan itu banyak sekali berpotensi. Kami bisa tahu bahwa dari kota-kota kecil mana-mana dikirim ribuan itu. Jadi setiap kami undang mereka merasa cuma hanya dapat membeli buku saja itu bangga sekali, namanya tertantu, puisinya termuat satu banget. Jadi kami juga memperhatikan itu dan melihat bahwa anak muda sekarang pun masih ada yang suka dengan puisi, terutama di daerah. Kalau di kota besar kan fokusnya kan musik, film. Kalau di daerah itu sastra dulu. Jadi kami tahu bahwa anak muda sekarang juga masih ada yang suka sastra. Pak, mungkin di pertanyaan terakhir ini Pak, kan pada saat ini memang sastra kurang di dalam bisa dibilang. Nah mungkin pesan Bapak nih untuk kami sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia ataupun mahasiswa sastra lainnya, apa itu Pak agar kita semangat berkarya? Jadi tampung. Jadi saya sudah berkali-kali minta pemerintah anggaran misalnya Badan Bahasa, Badan Bahasa itu anggaran sisihkan bikin majalah sastra lebih banyak. Ya itu nggak seberapa. Jadi
yang saya prihatin itu majalah sastra satu-satunya Horizon itu sampai akhirnya tenggelam di malu. Bangsa sebesar kita nggak punya majalah sastra, majalah yang berwibawa, yang menampung tulisan-tulisan karya sastra yang bagus. Itu dia kembang publis itu. Saya nggak tahu sekarang masih terbit. Nah harusnya kan pemerintah memperhatikan anggaran pusat badan bahasa itu disisihkan untuk bikin majalah sastra yang pasti banyak sekali untuk menampung itulah. Kembali lagi kalau pelukis harus pameran, ya karya sastra harus ada tampil dalam bentuk cetak, buku, majalah dan sebagainya. Jadi itu yang harus diperbanyak. Berarti memang permasalahan untuk saat ini kurangnya wadah untuk menampung karya-karya dari teman-teman. Betul, pemerintah tidak memperhatikan itu. Padahal saya selalu bilang bahwa anak bangsa yang menyukai sastra itu aset buat bangsa. Aset karena literasi itu kan jadi lebih lembut, anak-anak muda lebih berbudi bahasa, ya, melembutkan jiwa itu sastra. Nah ini kan kurang apresiasi karena memang pemerintah di sekolah tidak memberikan, tidak memancing, tidak memupuk, ya, pemerintah juga begitu. Saya kira ya prihatin lah negara sebesar kita yang disebut bangsa berbudaya tapi aspek sastranya kurang diperhatikan. Mungkin untuk anak muda untuk kita juga kalau mau cari info tentang komunitas Bapak tuh gimana? Well, buka aja komunitas dari negeri Poci. Kita ada komunitas dari negeri Poci. Itu memang terbuka untuk umum. Iya terbuka dan ya kami setiap tapi sudah luncurkan dua bulan lalu. Kita tiap tahun ada tema khusus. Tahun lalu Jawa Hari itu tema ke-13 buku tebal-tebal. Karena menampung ratusan penyanyi. Itu pun tidak dilakukan semua karena keterbatasan dana. Kami kan swadaya, minta donatur terbit. Swadaya itu secara nasional itu kami yang mungkin komunitas sastra yang terlama dan abadi lah. Tidak surut semangat kami. Tadinya 12 orang meninggal, akhirnya tinggal 4 orang sekarang. Kami tadinya penggagas itu 12 termasuk yang di Tegal Aktif yang sudah meninggal terus kematian, yang aktif tinggal 4 kan, berempat. Jadi setiap tahun berempat ini. Asal tahu lah. Pasal juga ikut juga di dalam buku. Itu memang sudah dari dulu kan. Ya, orang juga 78. Oke, mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih Pak Andrawan Arisol sudah bersedia Sama-sama dipercaya oleh kami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk banyak pihak ya, supaya sastra menjadi aset nasional. Ya. Saja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.